Tips Isoma, dan sekarang saya Dr. Silvi akan membagikan tips gimana caranya bersih-bersih virus. Begini caranya. Sebelum saya kasih tahu nih gimana caranya, silahkan tekan tombol subscribe, like, share, dan komen ya, serta nyalakan bel notifikasinya supaya kamu tahu saya mau bagi tips isoman lagi. Yang pertama, yang namanya virus itu bisa kita bersihkan istilahnya jika kita mengkonsumsi banyak air putih dengan cara mengirigasi saluran pencernaan kita. Nah, ada saluran antara hidung dan mulut di mana ketika virus bereplikasi atau bertambah banyak di daerah hidung, maka dia juga akan terbawa masuk ke saluran pencernaan kita. Jadi kadang gejala COVID bisa menjadi begah perutnya, kemudian diare, itu karena ada peradangan pada sel-sel pencernaan kita. Nah, di sini yang pertama adalah harus minum air putih melebihi dosis yang disarankan. Nah, dosis yang disarankan itu rumusnya adalah 30 cc per kilogram berat badan untuk usia 18 tahun sampai sekitar 40 tahun. Nah, ini silahkan dikonsultasikan atau dikondisikan dengan kondisi Anda. Misalnya kalau mengalami gangguan jantung dan ginjal, ya jangan sebanyak itu, tetapi sesuai dengan yang disarankan oleh dokter Anda. Nah, 30 cc per kilogram berat badan dikalikan berat badan Anda. Misalnya berat badan saya 60 nih ya. Jadi saya minimal minum 30 kali 60 yaitu 1800. Saya harus minum di atas dosis itu. Jadi minimal saya minum 2,5 liter sampai 3 liter untuk mengirigasi secara terus-menerus. Keuntungan dari minum air putih yang cukup atau melebihi dari yang dibutuhkan adalah yang pertama, dia akan mempertebal lapisan mukus atau lendir sehingga saluran mukus atau saluran lendir kita menjadi lebih tebal dan bagus kualitasnya serta mengirigasi virus itu tadi. Nah, untuk minum air putih itu tadi harus dengan cara atau dengan waktu yang paling tidak 2 jam sekali atau 1 jam sekali minum air putih. Kembung, iya memang kembung, tetapi minumlah perlahan-lahan ya, perlahan-lahan, dan dosis suhunya bisa divariasi, misalnya suhunya biasa, kemudian suhu agak hangat. Dihindari minum suhu dingin karena itu akan membuat tubuh kita terpacu untuk menaikkan suhu lagi, sehingga yang awalnya agak demam malah menjadi demam betulan. Tips yang kedua yaitu rajin mencuci hidung. Nah, khusus untuk cuci hidung ini akan saya berikan pada video yang terpisah. Nah, untuk cuci hidung ini prinsipnya adalah mengurangi jumlah atau kuantitas dari virus yang ada di area hidung kita dan dibuang keluar. Perhatikan untuk pembuangannya. Untuk cuci hidung bisa ditampung pada baskom yang sudah diisi cairan antiseptik sebelumnya, atau jika Anda ke wastafel atau di kamar mandi, pastikan setelah mencuci hidung Anda membersihkan daerah bekas cuci hidung dengan karbol atau lisol atau dengan hipoklorit yang lainnya. Nah, cuci hidung ini dilakukan di kedua hidung. Berhati-hati ya, santai saja, dan pastikan Anda mencari sudut yang tepat. Cuci hidung sebaiknya dilakukan paling tidak 2 kali sehari atau lebih sering jika gejala Anda adalah pilek yang cukup berat. Untuk mencuci hidung, silahkan memakai garam steril. Nah, ini mudah sekali dibeli di apotek, yaitu garam dalam bentuk flabot atau dalam bentuk serbuk, lalu dilarutkan dengan sedikit air panas dan ditambahkan air mineral yang bisa dipakai untuk mencuci hidung. Jangan memakai garam kroso atau garam dapur beriodium karena iodium ini malah akan mengiritasi dari mukosa atau saluran atau lapisan lendir di hidung kita. Yang ketiga, cuci hidung sudah, ya, minum air putih sudah. Nah, ini juga harus dilengkapi dengan rajin berkumur dengan iodin untuk mouthwash. Ya, nah ini banyak dijual di apotek maupun toko obat. Iodin mouthwash ini dengan cara dikontakkan di area rongga mulut paling sedikit 30 detik. Ya, pelan-pelan dikumur, dirasakan, dihayati ya, biar dia pelan-pelan masuk, dan kemudian digargel di tenggorokan kita
paling tidak 30 detik juga. Nah, waktu ini penting karena ada namanya contact time, di mana iodin akan membunuh bakteri, virus yang ada di sekeliling yang kita kontakkan dengan iodin itu, dan itu membutuhkan waktu tertentu. Setelah dibuang, ya kembali ketika dibuang perhatikan untuk limbah buangannya ya. Setelah dibuang, kita bisa berkumur dengan air bersih dan jangan minum paling tidak 30 menit setelah berkumur iodin. Nah, mengapa? Karena iodin mempunyai efek untuk bakterisidal ya. Khawatirnya ketika tertelan, maka bakteri-bakteri baik di usus kita juga akan berkurang jumlahnya. Nah, ini kita butuh banget bakteri itu. Jadi, nanti nyambung nih ke tips yang keempat. Tips yang keempat yaitu perkuat pertahanan saluran lendir atau mukosa kita dengan konsumsi juga probiotik. Probiotik adalah bakteri-bakteri baik yang akan membantu bakteri-bakteri di usus kita untuk meningkatkan sistem imun di mukosa atau di lapisan lendir kita. Untuk jenisnya apa? Bisa apapun ya, dan memang disarankan yang bentuknya lebih stabil dalam bentuk serbuk atau kapsul. Silahkan nanti berkonsultasi dengan dokter Anda. Yang kelima yaitu rajin mandi dan berganti baju. Kadang teman-teman yang isoman itu kayak mager gitu ya. Di rumah kan aku sendiri, aku nggak kemana-mana, ya udah deh pakai baju yang ini, ya udah deh mandinya sehari sekali atau 2 hari sekali. Jangan, kalau kita mau membuang virus-virus itu, karena kita ketika bersin, ketika batuk itu juga pasti akan menempel di tubuh kita, maka kita juga harus rajin mandi ya. Nah, ketika mandi lalu kita berganti baju, pastikan bajunya kita rendam dengan deterjen paling tidak 30 menit untuk memastikan virus-virus itu inaktif. Yang keenam, kurangi asupan manis, karbohidrat, dan juga asupan kalori-kalori kosong. Jadi hati-hati nih kalau yang suka mager, isoman sambil makan chips gitu ya, atau yang sekarang bilangnya apa sih, micin-micin gitu. Nah, itu malah akan membuat tubuh kita bekerja keras untuk mencerna makanan dengan nutrisi kosong itu. Jadi pastikan untuk mengasup yang segar, kurangi gula dan kurangi karbohidrat yang akan membuat tubuh kita tidak bertenaga. Nah, yang ketujuh, asup vitamin, mineral, dan juga obat-obatan penghilang gejala yang disarankan oleh dokter Anda. Hati-hati, jangan mengkonsumsi obat-obatan yang belum teruji secara klinis dan malah akan memperberat kerja ginjal dan jantung kita. Semoga lekas negatif dan kembali beraktivitas. Ingat, jadikan kita mata rantai terakhir dari penularan COVID-19. Salam sehat!